Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesia Aurel Ratu Asifa, NPM 2417051015 dari Ilmu Komputer A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah metode atau cara untuk merepresentasikan angka menggunakan simbol tertentu dalam suatu basis. Dalam ilmu komputer, sistem bilangan sangat penting karena seluruh data yang diproses dan disimpan oleh komputer menggunakan sistem bilangan, terutama sistem biner. Mengapa penting? Komputer hanya memahami dua kondisi logis, on atau off, atau bilangan biner 1 atau 0, semua atau true or false. Nah, true itu 1, false itu 0. Semua perintah dan data dalam komputer dikodekan dalam bentuk bilangan binar. Memahami sistem bilangan adalah dasar penting untuk mempelajari pemrograman, arsitektur komputer, jaringan, dan keamanan cyber. Jenis-jenis sistem bilangan. Ada beberapa jenis sistem bilangan yang sering digunakan. Binar itu dia basisnya 2, hanya memakai angka 0 dan 1, dan ini adalah bahasa utama komputer. Kemudian ada desimal. Bilangan desimal itu dia basisnya 10. Adalah sistem yang kita pakai sehari-hari dari angka 0 sampai dengan 9. Kemudian ada oktal. Dia itu basisnya 8, pakai angka dari 0 sampai 7, kadang dipakai di pemrograman. Sementara itu ada bilangan terakhir, kemudian itu bilangan heksadesimal. Dia basis 16, gabung angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Dan sering dipakai untuk mempersingkat bilangan binar, misalnya di warna digital atau alamat memori. Jadi kalau kita masukin warna itu biasanya pakai heksadesimal. Konversi bilangan binar ke desimal. Nah, dari bilangan binar ke desimal, itu binar tadi itu dia basisnya 2, ya kan? Kita mau ubah ke basis 10, ke desimal. Jadi kita kalikan tiap digit binar dengan 2 pangkat posisinya dari kanan ke kiri. Itu contohnya ada 1010, itu berapa desimal gitu kan. Nah, jadi kita ngitung dari 2 pangkat 0. Jadi si 0 ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, cara ngitungnya itu udah kayak gini. Kita ikutin aja kayak gini. Kayak Nah, untuk cara ngitungnya kita lihat contoh di sini. 2 pangkat 3 itu kali 2 pangkat 3 8 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 0 itu hasilnya 10. Jadi angka binar ini kalau diubah ke desimal jadinya 10. Kemudian lanjut ke konversi bilangan desimal ke binar. Dari basis 10 kita ubah ke basis 2. Kita gunain pembagian berulang dengan 2, lalu tulis sisa dari bawah ke atas. Nah, contohnya itu bilangan desimal 22, kalau diubah jadi binar itu berapa? Nah, 22 itu kita bagi 2. Kan disuruh di sini nih, gunakan pembagian berulang dengan 2. Nah, dari 2 bagi 2 itu 11. Dia sisanya 0 kan, gak ada sisa sama sekali. Terus itu kita tulis lagi ke bawahnya lanjut. Nah, 11 kita bagi 2, yang paling mendekati itu 5. 5 kali 2 itu 10, sisa 1. Kemudian 5 ini kita bagi lagi sama 2. 5 bagi 2, sisa 1. Seterusnya sampai dia habis. Sampai dia sama dengan 0. Nah, kemudian itu cara membacanya itu dari bawah ya. Jadi 1, 0, 1, 1, 0. Jadi untuk bilangan desimal 22 itu kalau diubah ke binar jadi 1, 0, 1, 1, 0. Konversi binar ke oktal. Ini dia dari basis 10 ke basis 8. Nah, kita itu bakal ngelompakin 3 digit binar dari kanan, ubah tiap kelompok ke desimal. Nah, kayak gini nih. Kan ini ada 110, 101. Ini dikurungin 3, di sini 3. Terus tadi deh. 101 itu berapa? 011 itu berapa? Nah, itu cara ngitungnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 gitu. Terus jadilah dapatlah angka ini 6 sama 5. Nih, 2 pangkat 0 itu kan 1. 2 pangkat 1 tapi dikali 0. Terus 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4. 4 ditambah 1 itu 5. Jadi ini angka 5 ini muncul dari situ. Dan begitu pun untuk angka 6 ini ya. Jadi 6 dan 5 jadi 65. Jadi kalau binar 110101 itu kalau diubah ke oktal jadi 65.
Kemudian ada konversi biner ke heksadesimal. Biner ini basis 10. Ya benar, basis 10 ke basis 16. Kita kelompokin 4 digit biner dari kanan. Kalau oktal dari 3, heksadesimal ini 4. Jadi sama aja sih kayak apa? Kayak oktal tadi. Kayak ini 2 pangkat 0, 1, 2, 3. 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 4, 5, 6, udah 6 tuh ya. 2 pangkat 3 itu 8, 8 tambah 6, kan 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, karena dia ini heksadesimalnya cuma 1 sampai 7 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa benar. Oh iya, dari angka 0 sampai 9. Jadi kan 9. 10 tuh udah di A, 10. 11 itu B, C, D, E. Jadi 14 itu E. Kan tadi ini totalnya 14. Ini dulu. Salah. Nah, ini kan 14. Jadi E dan E, jadi E besar, E besar. Kemudian konversi oktal ke binar. Oktal tuh digit 8 untuk mengubah ke basis 8 ke basis 2. Setiap digit oktal diubah menjadi 3 digit binar. Nah, contohnya 75. 75 itu dia dipisah gitu loh, 7 sama 5. Nah, untuk dapetin 7 tuh kita kayak gimana sih ngitungnya? 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 4, 7. Jadi kayak gitu ngitungnya. Kemudian konversi heksadesimal ke binar, basis 16 ke basis 2. Nah, kalau ini diubah menjadi 4 digit binar. Kayak kan kalau oktal tadi 3 karena emang dia 3 kan. Kalau heksa ini kan dia 4. Nah, tadi 3 sama F. F itu berapa? Tuh. F itu berapa sih? 9, 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C. Nah, kita hitung aja deh ini ada berapa? 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 16. 7 sama 16, 16, 19, 20, 25. Oh iya ya. Ya pokoknya itulah ya. Kemudian aplikasi sistem bilangan dalam dunia nyata. Yang pertama tuh pemrograman komputer. Penggunaan bilangan binar dan heksadesimal dalam bahasa rakitan atau assembly bahasa mesin. Ini bahasa yang paling tingkat tinggi. Tingkat tinggi atau tingkat rendah saya lupa, kebalikan apa gimana. Karena ini bahasa mesin. Susah dimengerti sama manusia lah pokoknya. Kemudian representasi warna dalam komputer dia tuh pakai heksadesimal tuh, dia ada FF5733. Terus itu untuk desain sirkuit digital, dia pakai logika gerbang, ada AND or NOT berbasis pada logika binar. Kemudian untuk jaringan komputer, alamat IP dalam binar dan desimal misalnya 192.168.0.1 itu bisa diubah jadi binar. Ya pokoknya kita sesuaiin aja kayak yang tadi kita ubah itu tadi yang sebelumnya, konversi sebelumnya. Kemudian bisa juga untuk kriptografi, sistem bilangan digunakan dalam algoritma enkripsi dan deskripsi data, dia untuk keamanan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem bilangan. Atau apabila kalau masih terdapat kesalahan atau masih kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.